Bahari, kembali lagi bersama podcast Ajib, akseleratif, jujur, inovatif, integritas, dan bermutu. Bersama saya Mutiara, dan hari ini saya bersama dengan dua narasumber spesial saya, yang mana beliau ini merupakan alumni lagi nih dari SUPM Tegal yang berhasil membanggakan nama SUPM Tegal dan juga berkiprah di dunia perikanan dan kelautan. Dan di samping kanan saya ada Bapak Tony. Ya, halo. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Ali. Halo. Untuk Bapak Tony mungkin boleh sedikit memperkenalkan diri dulu supaya penonton Sobat Bahari tahu siapa Bapak Ali ini. Silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Adi Saputra. Saya alumni dari SUPM Negeri Tegal, angkatan 39, atau lebih tepatnya saya lulus tahun 2004. Saya saat ini menjabat sebagai pimpinan dan pemilik dari PT Semesta Indah Indonesia, yang mana kami bekerja sama dengan SUPM Negeri Tegal sudah 11 tahun dalam perekrutan siswa magang teknik ke Jepang. Mungkin untuk histori saya lulus tahun 2004, kemudian saya juga pernah ke Jepang selama 3 tahun bersama dengan Pak Ali juga sebetulnya karena kami satu angkatan. Kemudian setelah di Jepang, saya 3 tahun di Jepang magang di kapal pull and line atau skipjack jigging tepatnya. Ikan yang saya tangkap itu cakalang rata-rata. 2007 bulan November akhir saya pulang, kemudian saya bekerja sebagai penerjemah bahasa Jepang di sebuah perusahaan selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya berpindah ke perusahaan manufaktur karena saya berpikir ingin mengupskillkan bahasa Jepang saya sambil saya menempuh perkuliahan. Kemudian saya dari situ sekitar 4 tahun bekerja, dan sampai akhirnya di tahun 2013 saya itu memutuskan untuk membuat atau membentuk PT Semesta Indah Indonesia beserta dengan LPK Semesta Indah Indonesia dengan semangat ingin menciptakan peluang bagi calon magang perikanan khususnya untuk alumni SUPM Negeri Tegal. Mungkin kurang lebih seperti itu biografi saya. Terima kasih. Sebuah perjalanan karir yang sangat bagus ya Pak. Linear juga dengan pendidikan Bapak waktu di SUPM Tegal masih dalam lingkup kelautan dan perikanan. Iya, betul sekali. Kemudian ada rekan Bapak juga dengan Bapak Ali yang ternyata teman satu angkatan ya Pak? Ya, betul sekali, satu angkatan. Kami juga tinggal di kamar yang sama di A3. Benar-benar bestie kalau bahasa sekarang ya Pak. Betul sekali, bestie. Untuk bestinya Pak Tony, Pak Ali, boleh silakan memperkenalkan diri dulu ke Sobat Bahari. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat, salam pelaut untuk para Sobat Bahari, para alumni SUPM Negeri Tegal. Saya Aldi Kurniawan, saya angkatan 39, yaitu lulus tahun 2004 bareng dengan Pak Tony. Setelah lulus SUPM, kami magang di Jepang bareng sama Pak Tony juga 3 tahun. Satu asrama juga di Jepang 3 tahun. Asrama lagi. Betul. Nah, pulang dari Jepang, kami bekerja juga di perusahaan yang sama, bareng juga sama Pak Tony. Nah, kita sempat 5 tahun ya di Tangerang gitu kan. Cuman setelah itu saya dengan satu angkatan juga mungkin yang mungkin hari ini nggak bisa hadir, namanya Pak Diri Santoso, Muhammad Diri Santoso, angkatan 39 juga. Itu kami bertiga untuk membangun perusahaan, ada namanya PT Cakrawala Industri Sejahtera atau CIS. Itu dari tahun 2012 dengan Pak Didi. Mohon izin Pak Didi nggak bisa hadir ke sini ya Pak Didi ya. Jadi sampai sekarang alhamdulillah 2025 udah 13 tahun ya. Kami sebenarnya itu ada satu prinsipal dengan Pak Tony. Betul. Jadi untuk Pak Tony yang magang yang fresh graduate, bila mana mau berangkat lagi yaitu ke kami. Nah gitu. Jadi selama
tahun 2009 jadi kami bekerja di perusahaan lain sambil kuliahnya di ekonomi, dari perikanan ke ekonomi gitu kan. Jadi ya alhamdulillah seperti Pak Tony jadi pengusaha gitu kan. Amin, amin. Jadi pengusaha. Ya mudah-mudahan dengan Pak Tony juga, dan kami siap membantu para alumni-alumni dari SUPM Tegal, terutama untuk tujuan ke Jepang, pemagangan maupun untuk yang mau berangkat lagi ke Jepang, terutama naik kapal. Iya. Itu aja sih. Terima Baik. kasih. Sebuah opening yang bagus dari Pak Tony dan juga Pak Ali. Yang ternyata Bapak berdua ini kan juga alumni dari SUPM Tegal yang berfokus di bidang keberangkatan magang ke Jepang dan juga tenaga kerja ke Jepang. Kalau di SUPM sendiri ini kan kami juga ada dari kelas 12 nanti yang mau lulus juga banyak yang minat untuk ke Jepang, untuk berangkat ke sana. Mungkin dari bapak-bapak ini ada sedikit wejangan mungkin untuk para calon alumni ini nanti kalau harus ke Jepang, bekal apa sih yang harus dipersiapkan mereka? Boleh mungkin dari Pak Tony dulu. Ya. Oke, terima kasih untuk Sobat Bahari ya, terutama bagi siswa kelas 12 dari SUPM Negeri Tegal yang mungkin sebentar lagi akan jadi alumni ya. Kebetulan anak-anak ini mungkin ada yang terekrut di perusahaan saya karena bulan lalu saya kirimkan tim beserta Jepang untuk datang ke sini merekrut mereka secara langsung. Dan dari satu angkatan ini saya rasa ada banyak yang terserap. Namun seperti halnya di tahun-tahun sebelumnya, beberapa anak memang ada yang tidak bisa melanjutkan program atas dasar beberapa alasan. Jadi kalau saya bisa memberikan pesan kepada Sobat Bahari sekalian, khususnya para calon alumni, jika Anda memiliki niat dan minat untuk ke Jepang, selayaknya Anda ini sudah harus memiliki sebuah tekad dan semangat semenjak Anda itu melakukan atau dites awal di sekolah. Setelah itu, Anda itu tidak boleh berpikir untuk saya ingin mencoba ini, mencoba itu, mencoba yang lain-lain. Karena itu hanya akan membuat sebuah kebingungan tersendiri di nurani Anda. Jadi kalau saya berbicara tentang saya sendiri dan mungkin Pak Ali juga ya, pada saat dulu kenapa kami bisa berangkat ke sana, karena kami punya tekad dan kami itu pantang menyerah. Artinya selagi ada kesempatan kita akan masuk, kita akan terus kejar itu. Karena ke Jepang ini tidak one shot kemudian kita langsung jebret berangkat, nggak seinstan itu para Sobat Bahari sekalian. Artinya akan ada beberapa rintangan yang mungkin akan menjadi sandungan buat Anda sekalian. Jika mental Anda tidak terlatih, kemudian tekad Anda kecil, ya pasti Anda akan tumbang. Tapi jika mental Anda dan tekad Anda sudah bulat, besar, didukung oleh izin orang tua dan orang-orang terdekat yang mensupport, saya yakin Anda pasti bisa komit dan mengikuti program khususnya di LPKCI dengan baik dan menghasilkan hasil yang sempurna. Seperti itu. Kalau dari Pak Ali sendiri ada yang mau ditambahkan mungkin? Untuk para calon alumni yang sekarang di kelas 12 gitu ya, mungkin kalau saya tuh mempersiapkan fisik sama mental gitu kan. Karena nantinya kan bekerja di kapal ya kan, terutama kita di kapal negara asing. Jangan sampai di sana itu mental kita itu cengeng gitu kan, ataupun fisiknya juga lemah ya kan, karena kan kita lintas negara, nggak mungkin kita baru berangkat terus langsung minta pulang gitu kan. Mental dan fisik ya kan, itu yang paling utama. Dan yang paling utama lagi yaitu niat kita mau apa ke sana, mau jalan-jalan ataupun mau kerja ataupun mau apa gitu kan. Kalau hanya sekedar mau niat mau jalan-jalan, pengen lihat Jepang gimana sih gitu kan, itu ya kurang ya, itu nanti di sana itu bisa homesick ataupun lainnya. Jadi benar-benar niatin ya kan, kita niat lulus SUPM berangkat ke Jepang magang, niatnya untuk apa? Untuk satu masa depan.
Ya, kita lihat tengok ke belakang, orang tua sudah menyekolahkan gitu kan. Kita punya tanggungan, kita punya adik atau sebagainya gitu kan. Jadi utama itu aja sih niat ya, utama itu niat, kita niatin benar-benar niat ya kan. Kemudian mental sama fisik gitu aja. Gimana sih? Jadi walaupun ketika di SUPM ini kita kan ada pelatihan fisik ya Pak, Yes. tapi tetap belum menjamin kalau misalkan nanti sudah bergabung di LPK fisiknya langsung kuat, langsung bisa menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang ada di LPK seperti itu Pak. Oke, mungkin saya izin menjawab Pak Ali ya. Iya, monggo, Jadi monggo. begini, seperti halnya yang saya alami, saya pernah bersekolah di sini 2001 sampai dengan 2004 ya. Saya rasa pada saat itu pola pendidikan berbeda jauh dengan pada zaman saat ini ya. Pun demikian, saya merasakan memang tekad yang mental dan yang terbentuk di sini memang masih butuh Masih butuh diasah masih lagi. butuh diasah lagi. Kenapa bisa saya katakan demikian? Karena pada dasarnya pada saat kita menjadi siswa, kita itu tidak memiliki pressure, kita tidak memiliki sebuah tanggung jawab mutlak bahwa kita harus bisa menggapai sesuatu itu. Menurut saya, karena kita siswa, pada saat kita gagal, kita siswa kok. Paling kita lulus dan selesai. Tapi pada saat kita sudah masuk dalam lembaga, kita sudah masuk jadi calon magang di SEI contohnya. Pada saat kita gagal, yang dipertaruhkan itu adalah masa depan. Yang mana di belakang saya, orang-orang yang harus saya bantu ini bergantung dengan masa depan saya. Nah itu adalah sebuah pressure yang secara langsung men-trigger tekad saya untuk bisa, kamu harus survive Tom. Kamu nggak bisa sembrono kayak dulu waktu zaman sekolah. Itulah yang membedakan kenapa pada saat di lembaga ini anak-anak memang harus benar-benar punya tekad yang utuh, semangat yang luar biasa. Saya rasa itu. Kalau dari Bapak Ali sendiri mungkin pengalaman Bapak ketika di SUPM yang kemudian bisalah digunakan menjadi bekal ketika bekerja di Jepang itu? Ya sama tekad niat sama kita itu harus lihat ke belakang gitu kan. Jadi selain kita kan di sana tuh kan bawa nama bendera juga, ya kan kita mau bawa nama bendera Indonesia ataupun nama sekolah. Kalau seandainya misalkan di sana itu kita one prestasi ataupun kita gagal, otomatis kita punya bad record gitu kan. Jadi itulah yang beban kita, bukan beban ya, maksudnya itu kita kan membawa nama baik sekolah juga. Kalau seandainya misalkan kami gagal, sekolah pun gagal. Pikiran kami, itu tekad kami yang zaman dulu. Kita kita pegang terus. Pegang terus kan. ya. Nama baik sekolah itu Nama baik dipertaruhkan. sekolah, nama baik orang tua, terutama nama baik negara Indonesia, ya kan. Jadi kita pun harus ikuti aturan yang ada di sana. Berbeda antara budaya kita dengan budaya di negara lain, betul itu aja sih. Ya. Kalau dari Pak Tony dan Pak Ali sendiri, bagaimana sih perjalanan karir Bapak sampai akhirnya membentuk sebuah company sendiri dari yang awalnya peserta mungkin ya Pak, merasakan magang di Jepang sampai akhirnya Bapak-Bapak ini yang kemudian memimpin nih Pak. Boleh sedikit diceritakan ke kami Pak? Ya, terima kasih. Izin ya Pak Ali. Aku dulu ya. Monggo. Oke, jadi sedikit mungkin untuk Sobat Bahari sekalian, ini hal yang sebetulnya saya hanya ceritakan kepada orang-orang terdekat saya. Cuma dalam kesempatan ini akhirnya mungkin semua alumni akan mengetahui ini. Jadi 2004 bulan Juli, tepatnya itu tanggalnya saya lupa, saya ikut tes namanya tes BBS. Waktu itu program pemagangan luar negeri dipegang oleh perusahaan namanya Berjaya Bintang Samudra 2004. Kemudian pada saat itu salah satu tim interviewnya itu adalah Mr. Koichi Osada yang sekarang jadi bos saya langsung dia. Ya. Saat itu saya pertama kali merasakan atmosfer begitu ketatnya kompetisi ini karena pada saat itu selain SUPM Tegal ada SMK dari Cilacap juga ikut tes di sini sehingga kami benar-benar diduel dengan sekolah lain. Dan terus terang di situ saya gagal. Saya gagal untuk meraih ranking A. Namun ya itu dia, saya tidak patah semangat dan saya tetap mencoba lagi di Tanjung Priuk pada saat itu. Singkat cerita, saya mencoba di kesempatan kedua. Pada saat itu saya berangkat dengan Pak Ali juga, yang notabene Pak Ali itu ranking A dulu. Pak Ali ranking A di Coach Skipjack saya tahu ya. Jadi Pak Ali dan beberapa teman saya termasuk Pak Dedi juga ya. Pak Dedi juga itu ranking A juga.
Dan saya ini berangkat ke Jakarta itu sebagai orang gagal dari sekolah. Pasti bisa dibayangkan ya perasaannya bagaimana. Sedangkan teman-teman saya ini udah mempunyai ranking A di sana. Tapi saya nggak patah semangat dan saya tetap survive terus berjalan selagi ada kesempatan. Sampai singkat cerita saya lulus di satu grup yang kebetulan Pak Ali juga masuk di situ, Coach Skipjack. Kemudian setelah lulus kita melakukan medical, belajar, dan kemudian kita berangkat ke Jepang. 2004 bulan Desember kita berangkat, 2007 kita pulang ke Indonesia ya Pak ya. Setelah itu bekerja menjadi instruktur ya di sebuah perusahaan selama beberapa tahun sama dengan Pak Ali ya. Nah, setelah menjadi instruktur saya mencoba peruntungan saya di perusahaan manufaktur, kembali lagi dengan orang Jepang bekerja sebagai penerjemah. Dan kemudian setelah itu tadi saya ceritakan bahwa saya membentuk perusahaan yaitu LPK Semesta Indah Indonesia. Nah ini sebetulnya kenapa saya bisa membentuk atau membuat LPK Semesta Indah Indonesia atau SEI itu karena dari pihak Jepang mantan bos saya inilah yang meng-calling saya secara direct. Mereka mend-DM saya, mengajak bertemu dengan saya untuk membicarakan sebuah bisnis. Yang pada saat itu saya itu sudah bekerja sebetulnya di pabrik manufaktur dengan posisi yang lumayan bagus untuk saya menurut saya ya. Sehingga bisa dikatakan pada saat itu ya saya tidak dalam kondisi yang menganggur balik. Kemudian bertemulah kami di sebuah hotel di Jakarta Pusat dan di situ dibahaslah sebuah kira-kira rencana bisnis yang mana mengarah kepada pembuatan sebuah LPKSO yang baru yaitu Semesta Indah Indonesia, yang mana pihak Jepang ini memang ingin penanggung jawab tunggalnya itu saya. Nah terus saya tanya, kenapa harus saya? Ya berdasarkan cerita beliau-beliau ini, karena beliau pada saat bekerja dengan saya melihat saya itu memang bekerja dengan semangat, saya itu tidak pernah menuntut beberapa hal-hal yang layaknya dituntut seorang pekerja seperti upah lembur dan lain-lain. Karena prinsip saya begini, lembur itu memang wajib diberikan. Tapi untuk saya, asal saya totalitas kepada seseorang, keuntungan pasti akan datang untuk saya, mungkin tidak hari itu. Artinya mungkin tidak hari itu Pak. Seperti halnya saya bekerja untuk orang. Oke. Kalau bekerja untuk orang, pekerjaannya 8 jam, tapi saya bisa bekerja 12 jam. It's no problem buat saya. Dan apakah saya dibayar lembur? Tidak pun tidak masalah. Karena saya yakin, jika orang ini puas, pasti dia akan kembali lagi ke saya. Dia akan mencari saya lagi dan keuntungan akan saya dapat pada saat itu. Beda dengan pola pikir orang yang, ya kalau umpamanya kerja 8 jam, terus kamu 12 jam, kamu harus lembur dong. Ya, betul, saya setuju itu. Tapi bagi saya pribadi, saya tidak pernah membahas hal itu. Saya percaya suatu hari keuntungan itu kan datang lagi ke saya. Dan ternyata benar, para owner ini menunjuk saya dalam sebuah konsorsium untuk membentuk SEI dengan penanggung jawab tunggal saya. Dan saya diberikan modal yang tidak sedikit, tanpa garansi, untuk membentuk Semesta Indah Indonesia yang akhirnya sampai saat ini berjalan. Kurang lebih begitu kisahnya. Ya kalau dipikirkan sebetulnya apa mungkin ya, maksudnya mungkin bukan dari kalangan keluarga atau apa bisa menitipkan modal sebesar itu, tapi dengan track record Bapak ini ternyata buat alumni, buat Sobat Bahari, buat calon alumni juga mungkin bisa dilihat dan disimak baik-baik ini cerita dari Pak Tony, siapa tahu ada hikmah yang bisa diambil bahwa ternyata kalau misalkan kalian nanti sudah lulus bekerja di tempat orang sebagai perintis, jangan pikirkan dulu masalah upah, tapi lihatlah benefit yang nantinya akan kalian dapatkan di masa depan. Betul sekali. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Kalau sekali. dari Pak Ali sendiri? Kalau dari saya sendiri mungkin singkat aja lah ya, dari tahun 2007 kami masih ngabdi. Masih ngabdi sama perusahaan lain. Itu sampai tahun 2012 awal, itu kan 5 tahun ya, kami itu ngabdi di perusahaan lain sambil kami kuliah sambil kerja. Yes. Itu kita ambil ilmunya untuk
ekonomi ya, Iya, kita sama betul. manajemen ekonomi itu kan. Nah, tahun 2012 kita dapat ada peluang untuk membangun perusahaan sendiri atau dengan perusahaan dengan Tuan Patin itu. Jadi kita bikin perusahaan dan tahun 2018 kita ada untuk pemagangan, program pemagangan. Tahun 2015 kita ada perusahaan wisata. Terus kemudian tahun 2018 kita untuk pemagangan yang mana bidangnya berbeda, bukan pelaut, tapi untuk konstruksi, pertanian dan sebagainya. Nah, tahun 2000 sampai sekarang ya, alhamdulillah sudah 13 tahun. Dan kami sebenarnya saya pribadi juga ada untuk perusahaan untuk yang trading company untuk produk-produk perikanan ataupun lainnya. Ya kalau dari saya sih untuk bagi para alumni maupun lainnya, selama kita ada di Jepang, kita ambil koneksi, kita ambil ilmunya, perbanyak koneksi, perbanyak jaringan, ya. Jadi dari situlah peluang sedikit pun kita ambil, ya baik itu untuk jasa SDM ataupun untuk produk-produk yang lain, baik ekspor, impor dan sebagainya, gitu kan. Karena peluang kita itu banyak, apalagi kita kan negara maritim gitu kan, negara perikanan itu kan, pasar Jepang banyak. Jangan sampai kita sebagai hanya hanya pengirim untuk raw material, kebanyakan itu kita kirim ke Vietnam olah, kirim lagi ke Jepang dan lainnya, gitu kan. Kita harusnya lebih harus berubah mindset kita, gitu kan. Dan kalau misalnya bagi alumni yang mau discuss ataupun sounding, silahkan bisa ke hubungi saya, ataupun saya juga pengen berguru ke para senior dan lainnya, gitu. Itu sih mungkin sebenarnya perjalanan saya, gitu. Ada harapan apa nih Pak dari Pak Tony dan juga Pak Ali untuk calon alumni kita di SUPM Tegal nih Pak? Terutama karena sebentar lagi mereka kan akan lulus nih. Ya. Baik, terima kasih Sobat Bahari sekalian, khususnya para calon alumni yang kelas 12 SUPM Negeri Tegal ya. Harapan saya sebagai alumni, semoga para alumni bisa mencapai titik tertentu yang diharapkan, khususnya bisa terserap di perusahaan baik lokal maupun internasional. Artinya tidak menutup hanya di LPK Semesta Indah Indonesia saja, tapi di perusahaan-perusahaan yang memang sudah menjadi tujuan bagi para alumni nantinya. Dan yang kedua, jika mungkin nanti Anda menemui titik kejenuhan, ya manusia itu pasti ada titik jenuh. Janganlah Anda berlama-lama di situ, karena sejatinya jika Anda berlama-lama di titik jenuh, Anda akan tertinggal peluang-peluang kesempatan yang memang hanya ada saat itu saja. Ya, sehingga di saat Anda menemui kegagalan, mungkin Anda akan menghadapi titik jenuh dan Anda akan bosan. Boleh, itu manusiawi. Manusia itu memang memiliki kelemahan dan lain-lain, itu oke, standar lah. Saya pun sama demikian. Tapi janganlah Anda nyaman berlama-lama di situ, menunggu nanti saja. Akhirnya Anda tertinggal oleh rombongan teman-teman Anda yang sudah duluan masuk. Ya. Nah, untuk bisa seperti itu bagaimana caranya? Ya tadi, jangan patah semangat. Tetap punya tekad. Gagal sekali nggak masalah, karena saya pun di Jakarta sana pernah gagal 3 kali berturut-turut. Yang keempat baru saya masuk dan berangkat ke Jepang. Kalau Pak Ali luar biasa, one shot masuk, berangkat ke Jepang, gitu ya. Terima kasih. Sebuah petua yang bagus sekali dari Pak Tony, bahwa ternyata kalaupun kita gagal, jangan langsung menyerah. Masih ada kesempatan kedua, ketiga. Selama kita masih punya kesempatan, tolong diambil ya kesempatan itu, Sobat Bahari. Kemudian dari Pak Ali sendiri, boleh kasih petua sedikit lah untuk alumni atau Sobat Bahari kita, Pak, silakan. Untuk kita bicara untuk para calon alumni yang bentar lagi akan lulus itu ya. Yang pertama, kita persiapkan diri fisik mental yang tadi saya jelaskan gitu kan, sebelum kita ke dunia industri. Betul nggak? Nah, nanti seyogianya pada saat nanti di pendidikan yang misalkan diterima, ya kita niatkan aja dulu. Niatkan untuk apa? Untuk bekerja ke Jepang, untuk bekerja di luar negeri, untuk naik kapal, niatkan. Jadi fisik mental sudah jadi, berangkat ke tempat Pak Tony atau berangkat untuk pelatihan, kita juga punya niat sampai ke Jepang, bawa niat kita juga, bawa nama baik kita juga. Nah, selama di Jepang juga
kita bisa ambil ilmunya, ya kan? betul. Ilmunya kita ambil relasinya, ambil koneksinya. Begitu setelah selesai magang, ilmu tersebut bawa pulang ke Indonesia, terapkan di Indonesia. Dan Betul. kita koneksi tersebut, kita apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa kerjasamakan gitu kan. Kita dari situlah poin-poin yang bisa kita dapatkan, yang bisa jadikan jadi pengusaha, seorang pengusaha Ya. gitu kan. Gitu. Kalau dari Pak Ali berarti manfaatkan koneksi yang kalian punya dan juga ambillah ilmu sebanyak-banyaknya dimanapun kalian berada ya. Betul. Mungkin kalau bisa saya highlight sedikit juga bahwa ternyata kalau dari pola pikir mereka nih, mereka kan nanti alumni lulus, mereka ketika sudah mendaftar di A, jalur pikiran mereka mungkin, oh berarti nanti ketika dewasa pekerjaan saya akan A juga nih, tapi ternyata tidak menjamin ya Pak. Ya, betul. Buktinya bapak-bapak ini berawal dari ke Jepang untuk niat apa, tapi sekarang posisi yang bapak-bapak pegang sekarang juga berbeda dari yang dulu pernah dilakukan. Atau apakah pernah terpikirkan Pak bahwa dulu akan menjadi pimpinan dari perusahaan-perusahaan ini sebelumnya ketika memutuskan untuk berangkat ke Jepang? Kalau saya tidak pernah jauh-jauh mimpi seperti itu, terus terang. Karena pada saat dites di dapur, ya, dapur itu tempat bersejarah saya. Ya, saya bertemu dengan pertama kalinya dengan Mr. Koichi Osada di situ. Pada saat di situ saya itu tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang pemimpin perusahaan yang mana bisa mengirimkan magang ke Jepang. Yang ada dalam pikiran saya selayaknya seorang anak kelas 12 atau kelas 3 pada saat itu adalah bisa lulus dari tes ini dengan predikat A, kemudian bisa berangkat ke Jepang dan membanggakan kedua orang tua. Namun ternyata Allah itu memberikan rezeki yang luar biasa dan diberikan sebuah mandat seperti ini ya memang di luar sangat di luar pemikiran saya sama sekali. Dan saya sangat bersyukur dengan ini, makanya saya berusaha untuk memaksimalkan situasi saya saat ini yang mana masih bisa bermanfaat untuk sekolah kita khususnya SUPM Negeri Tegal ya. Semoga setiap tahun alumninya ini bisa banyak yang terserap. Begitu. Terima kasih. Barangkali juga nanti ada alumni yang meneruskan jejak Bapak mungkin. Ya, saya sangat mendukung sekali jika ada alumni yang ingin meneruskan jejak saya, membuat perusahaan yang sama. Artinya akan saya rangkul itu dan saya support sekali ya. Selagi itu akan bermanfaat untuk alma mater, untuk SPM Negeri Tegal, pasti akan saya support. Kalau dari Pak Ali sendiri dulu pernah terpikirkan nggak Pak akan ada di posisi saat ini ketika memutuskan berangkat ke Jepang? Ya, emang jadi gini, kita usia semakin tahun semakin bertambah, tenaga semakin tahun semakin berkurang. Ya, kalau seandainya bisa kita berpikir jadi pelaut terus, ya mau sampai kapan? Betul. Betul nggak? Dari situlah kami merubah mindset untuk ambil ilmu di Jepang, terus kemudian terapkan di Indonesia. Kita juga sambil belajar untuk manajemen. Nah, dari situlah kita membangun, berpikir untuk kita mulai jadi entrepreneur gitu kan, bisnis ayolah gitu kan. Nah, dari situlah pandangan saya bahwa usia semakin bertambah, tenaga semakin berkurang, mau sampai kapan jadi pelaut? Betul nggak? Kalau ada peluang kita ambil peluang. Ya, gagal itu sudah biasa, ya, tapi harus improvement, ya kan. Kalau dari bahasa Jepang itu kaizen ya. Kaizen, gitu. sekali. Ya, Kaizen. Jadi itu kesempatan itu yang harus kita ambil, gitu kan. Karena kesempatan itu datang untuk tidak dua kali, ya gitu. Dan yang paling utama itu tadi usia, tenaga itu semakin tahun. Ya, betul, semakin berkurang. Nah, itu harus usia nambah, tenaga berkurang, betul sekali. Itu sih. Jadi di samping awalnya kita mempersiapkan tekad dan semangat yang kuat, tapi seiring berjalannya waktu kita juga harus pintar memanfaatkan relasi, pintar untuk mengatur pola pikir supaya semakin ke depan kita juga semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Pak. Betul sekali. Mungkin ada satu pesan lagi dari Boleh, saya silakan, sedikit Pak. ya. Jadi saya berpesan khususnya untuk para alumni yang nanti akan ke SEI ya. Janganlah jadikan SEI itu adalah tujuan akhir. Jangan pernah. Jadikanlah SEI adalah batu loncatan. Untuk apa? Untuk ke jenjang karir Anda yang lebih baik lagi. Artinya seperti halnya tadi yang Pak Ali sampaikan, umur bertambah,
tapi tenaga semakin berkurang. Produktivitas pun demikian. Nah, sehingga manakala Anda dalam usia produktif saat ini, gunakanlah koneksi atau kesempatan yang saya berikan untuk Anda bisa berangkat magang, karena dengan magang Anda bisa dapat uang banyak dengan cepat dalam kurun 3 tahun. Dengan magang di kapal ikan, Anda juga bisa memiliki kemampuan bahasa Jepang yang setidaknya level N3 ya, harusnya. Dua hal itu bisa digunakan untuk modal menjadi pebisnis di Indonesia. Asalkan Anda mau mengasah kemampuan Anda dengan berkuliah. Kuliah bebas, karena manfaat dari kuliah itu sangat saya rasakan, yaitu cara berpikir. Kemudian kami bertemu dengan orang-orang yang sangat pemikirannya open minded sekali. Kami bertemu dengan dosen-dosen yang sebelumnya kami belum pernah mendapat pengajaran seperti itu, sehingga itu bagi produktivitas kita itu penting. Nah, jadi gunakanlah dua modal tadi untuk menempuh jenjang karir yang lebih baik. Terima kasih pada Pak Tony untuk petua-petuahnya untuk Sobat Bahari, khususnya untuk calon alumni SUPM Tegal tahun ini. Mungkin dari saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ali, kepada Pak Tony juga atas sharing sessionnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa ternyata pesan-pesan dan pengalaman hidup Bapak nih, kalau untuk saya pribadi ini open minded sekali sih, sangat mind blowing membuka pola pikir saya, dan semoga pesan-pesan dari Pak Tony dan juga Pak Ali ini juga bermanfaat untuk Sobat Bahari, khususnya untuk para calon alumni dan juga alumni yang ada di luar sana. Terima kasih kepada Sobat Bahari yang sudah menonton tayangan kita pada siang hari ini. Kalau bahasa Jepangnya sampai jumpa apa nih Pak sebagai penutup Pak? Mata aimasho. Kami selalu menghindari sayonara karena sayonara itu tidak akan pernah ketemu lagi. Aduh. Jadi saya selalu bicara mata aimasho, artinya sampai jumpa lagi. Boleh kita mata aimasho bersama-sama ke kamera? Oke. Baik, mata aimasho. Terima kasih. Terima kasih.